Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Sucipto. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 176120149. Baik, di sini saya akan mempresentasikan untuk bab 11, yaitu pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Buku yang saya baca, Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan, karya dosen saya sendiri, Bapak Dr. Hamdani SE MMAK. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penggunanya. Laporan keuangan memberikan informasi tentang aktivitas operasional perusahaan dan posisi keuangan baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan. Laporan keuangan terdiri dari yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang memuat informasi mengenai pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya perusahaan selama periode tertentu. Dan yang kedua, laporan neraca. Laporan neraca memuat informasi tentang keadaan aktiva, utang, dan modal sendiri perusahaan pada saat tertentu. Dan yang ketiga, laporan saldo laba. Laporan saldo laba memuat informasi tentang laba yang dihasilkan dan akan dibagikan sebagai dividen atau laba yang ditahan selama periode tertentu. Dan yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas memuat informasi tentang kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan terhadap arus kas selama satu periode tertentu. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan. Catatan atas laporan keuangan sebagai informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Dan yang selanjutnya, analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah perbandingan unsur-unsur dari laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan adalah manajer, analisis kredit, dan analisis sekuritas. Dengan menganalisis laporan keuangan yang menggunakan alat-alat ukur melalui rasio keuangan, maka seseorang manajer dapat mengambil keputusan mengenai keuangan perusahaan untuk masa yang akan datang. Ada beberapa cara dalam menganalisis rasio keuangan. Di antaranya adalah yang pertama, analisis horizontal, yaitu perbandingan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu dengan tujuan untuk melihat tren dari rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. Dan yang selanjutnya, analisis vertikal, yaitu perbandingan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Dan yang terakhir, kombinasi dari analisis horizontal dan vertikal, yaitu dengan menggabungkan atau kombinasi dari kedua analisis tersebut. Jadi, agar laporan keuangan yang disajikan memiliki arti mendalam, maka perlu dianalisis. Alat analisis dapat berupa rasio-rasio keuangan. Setiap rasio mempunyai tujuan dan kegunaan masing-masing. Selanjutnya, setiap rasio diukur dan diinterpretasikan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Di sini dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan dapat digunakan oleh manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Melalui data rasio keuangan, manajer dapat memprediksikan kemajuan dan perkembangan perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang.
Beberapa cara yang dapat dipakai dalam menganalisis laporan keuangan diantaranya analisis horizontal, analisis vertikal, dan kombinasi di antara keduanya. Adapun rasio keuangan yang dipakai dalam menganalisa laporan keuangan seperti 1. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya terhadap utang lancar. 2. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. 3. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan seperti penjualan, persediaan, penagihan, piutang, dan lainnya. Dan yang terakhir, rasio profitabilitas. Ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.